Oke, sebelum menonton video ini, silahkan cuci tangan dulu pakai sabun dan kalau nggak ada hal-hal yang penting, silahkan tonton aja di rumah. Oke, lanjut. Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama di sini dari Juru Review. Oke, hari ini kita ada beberapa barang dari Ventian dan kita rencananya akan sedikit unboxing dan sekaligus ngetes dan ya sedikit review lah, karena memang salah satu barang dari Ventian ini udah pernah saya pakai juga dan reviewnya belum sempat dibikin, jadi yaudah sekalian aja kita bikin. Oke, di sini udah ada beberapa barang dari Ventian. Kita kenalin dulu satu-satu deh. Ini card reader dari Ventian. Ini tuh serinya CCG. CCG Ventian 3-in-1 card reader kalau nggak salah. Atau apa nggak tahu juga sih sebenarnya namanya, tapi setahu saya sih ini CCG, tapi kalau di sini sih dia nulisnya CCJH USB 2.0 multifunction card reader. Oke, ini dia kotaknya. Sebenarnya sih produk yang satu ini tuh udah pernah di unboxing juga sih, walaupun beda seri. Dia tuh sama kayak ini, tapi bedanya kalau ini udah USB 3.0, kalau ini USB 2.0. Isinya ya sama aja. Ini dia produknya, terus ini buku petunjuk penggunaan tapi pakai bahasa Mandarin. Bahasa Inggris juga ada sih, bahasa Inggris ada. Terus ini warranty card. Udah itu aja sih, simple banget sebenarnya. Oke, ini dia barangnya. Kita unboxing yang kedua dulu ya. Nah, kalau ini tuh adapter audio buat dari jack 2,5 mm ke 3,5 mm. Alasannya kenapa saya beli ini, karena ini tuh berfungsi banget untuk kamera Fujifilm X-T100 yang saya pakai. Karena Fujifilm X-T100 itu dia cuma punya slot audionya tuh 2,5 mm, sedangkan mic yang biasa saya pakai itu portnya itu colokannya ukurannya tuh 3,5 mm. Jadi kita harus punya adapter kayak gini. Kemasannya sih sederhana banget, kayak gini doang, plastik aja. Terus ini dia produknya, kecil banget sini. Ada tulisan Ventian, terus glossy gitu. Oke, dah. Kita singkirin dulu. Kita akan bahas yang dua ini dulu. Oke, ini dia card reader dari Ventian. Yang ini USB 2.0, kalau yang ini USB 3.0. Jadi sebenarnya yang ini tuh udah rusak. Udah setahun dipakai, terus kemarin tuh
jatuh, dan jatuhnya itu saya lagi nyolokin SD card di sini, terus dimain-mainin kan sama sepupu yang kecil, terus jatuh ngantem lantai, dan kayaknya sih ada pin di dalamnya itu yang rusak gitu di bagian dalamnya itu tuh, dan ya nggak berfungsi sama sekali. Buat yang lainnya sih berfungsi, kayak misalnya USB-nya, terus slot micro SD, terus Type C-nya masih berfungsi. Tapi sayangnya buat SD card-nya masih rusak, dan saya coba-cobain juga nggak berfungsi sama sekali. Jadi akhirnya beli lagi deh yang ini. Perbedaannya sih cukup kelihatan ya, mulai dari warnanya. Ini tuh kelihatan lebih grey, kalau ini tuh kelihatan kayak lebih silver, terus lebih panjang juga yang USB 2.0 daripada 3.0, tapi lebih tipisan yang 2.0 daripada 3.0. Dan untuk yang lain-lainnya sih ya masih sama aja. Untuk USB Type C-nya masih sama. Yang beda ya di sininya sih. Yang di sini 2.0, yang sini 3.0. Oke, sama di sini nih, di sini ada sedikit lubang. Mungkin ini lampu indikator kali ya. Kalau di sini udah nggak ada. Selain itu sih, ya udah sih itu aja bedanya. Terus ini juga sini yang agak jadi sedikit perhatian saya. Slot yang di sini ya, ini tuh kerasa lebih smooth ya kalau dicopot pasang gitu. Kerasa lebih smooth. Tapi kalau di sini tuh kerasa agak lebih seret. Iya, kerasa agak lebih seret. Mungkin karena masih baru atau apa ya, tapi ini kerasa lebih seret sih. Oke. Sekarang kita ke produk yang kedua. Nah, ini dia adapter 2,5 mm ke 3,5 mm. Jadi sebenarnya ini tuh pembelian kedua saya ya, karena ini tuh hilang nggak tahu kemana, karena emang bentuknya kecil banget sih. Jadi kalau misalnya taruhnya sembarangan atau taruhnya nggak inget di mana ya pasti bakalan hilang sih, kecil banget soalnya ini. Dan sebelumnya saya udah pernah beli juga yang tanpa merek yang kayak gini, dan ternyata kualitasnya tuh jelek ya. Jelek. Ini tuh baru dipakai 3 hari udah rusak, nggak berfungsi sama sekali. Tapi kalau ini udah pernah saya pakai beberapa bulan yang pembelian pertama itu, dan berfungsi dengan baik dan tahan lama gitu. Sayangnya emang hilang, jadi ya nggak bisa dipakai lama. Tapi secara kualitas sih ini menurut saya oke untuk adapter 2,5 ke 3,5 mm nya. Untuk segi harga yang tanpa merek ini lebih murah. Ini tuh 8 ribuan, kalau ini tuh 19 ribuan. Dan emang harga tuh nggak bisa bohong sih ya. Ada harga ada kualitas. Jadi emang yang tanpa merek ini yang harganya lebih murah, lebih cepat rusak daripada yang ini. Oke, kita udah ngomongin beberapa hal tentang produk-produk dari Ventien ini, dan sekarang kita akan coba ngetes.
Oke, sekarang kita akan ngetes beberapa produk dari Ventian ini. Ini card reader sama adapter jack 2,5 ke 3,5 mm. Oke, sebelumnya sorry banget, ini kita lagi di luar ruangan, jadi kemungkinan bakal banyak noise, tapi semoga suaranya masih bisa tetap kedengeran. Oke, jadi buat ngetes adapternya nanti dipasangin ke sini. Ini Fujifilm X-T100. Terus buat nanti nyobain card readernya, kita akan nyobain di laptop yang di belakang itu. Bentar, agak susah nih fokusnya. Bentar ya. Iya, kita akan nyobain di laptop yang belakang itu. Itu. Fokus. Iya tuh, laptop yang di belakang itu. Itu Lenovo S340. Ya udah, langsung aja kita cobain. Pertama kita akan cobain pasang adapternya. Adapternya tinggal colokin aja ke sini, ke jack 2,5 di sini, ke port 2,5. Tinggal colokin. Oke. Udah. Terus nanti tinggal dicolok mic. Oke, buat selanjutnya nanti akan pakai footage-nya itu dari kamera ini, dari kamera Fujifilm X-T100. Di sini kita sekarang udah pakai footage dari kamera ini. Ini kamera Fujifilm X-T100 dan sekarang kita akan nyobain pakai ini, Ventian card reader. Kita langsung colokin aja. Ini pakai Type C, colokin ke Type C. Kita akan ngecek aja sih berapa speednya. Oke, di sini ada file ukuran 4 GB dan langsung kita copy aja ke komputer dan kita lihat speednya. Nanti kita akan kasih perbandingan sih kalau misalnya pakai Type C to Type C sama USB 2.0 ke 3.0. Oke, kalau tadi kita udah nyobain yang seri CCG, sekarang kita akan nyobain yang seri CCH. Ini tuh yang versi USB 3.0. Kita akan pakai metode yang sama kayak tadi. Kita mau file 4 GB. Terus kita akan colokin Type C to Type C, terus nanti USB 3.0 ke 3.0. Oke, langsung aja kita cobain.
Oke, tadi udah kita cobain dua SD card ini dan ternyata emang bener yang CCH itu yang seri USB 3.0 itu kecepatannya lebih cepat daripada yang CCH. Kalau daripada yang CCG, kalau yang CCG itu tadi rata-rata kecepatan tertingginya tuh sekitar 30 MB per second, sedangkan kalau yang udah versi 3.0-nya itu tadi saya ngeliat sih kira-kira sekitar 86 MB per second. Jauh banget bedanya. Dan emang yang CCH itu lebih mahal yang versi 3.0 daripada yang 2.0. Ya emang bener sih. Ada harga, ada kualitas, ada harga, ya ada keunggulan juga. Oke, mungkin gitu aja. Semoga bisa jadi sebuah video yang bisa bermanfaat ya untuk kalian yang pengen milih produk-produk dari Ventian. Oke, sekarang kita balik lagi ke studio. Oke, itu dia sedikit unboxing, terus tes dan review dari produk-produk Ventian. Kesimpulannya sih, selama saya pakai Ventian sih, saya ngerasain pengalaman yang cukup bagus ya. Bahannya itu oke, kualitasnya ya tahan lama sih. Kalau misalnya enggak karena human error, karena kesalahan sendiri jatuh gitu, kayaknya sih produk ini tuh bisa tahan lebih lama sih. Karena card reader yang saya pakai yang CCH Ventian itu udah saya pakai 1 tahun, tapi karena emang jatuh dan kayaknya sih pin yang di dalamnya itu ada yang rusak, jadi ya nggak bisa dipakai sih slot micro SD-nya. Bukan slot micro SD card-nya, slot SD card-nya nggak bisa dipakai, tapi fungsi-fungsi lainnya sih sebenarnya masih bisa dipakai ya, tapi sayang aja jadi saya harus beli lagi yang baru. Tapi ya overall emang kualitasnya bagus sih menurut saya. Udah dipakai 1 tahun dan bertahan cukup baik buat menuhin semua kebutuhan saya. Ya itu, asal nggak rusak karena human error sih, ya saya rasa produk-produk dari Ventian bisa tahan lebih lama. Oke, mungkin segitu aja buat video hari ini dan makasih banget semua yang udah nonton. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Juru Review.